Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah, yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang kriteria makanan dan minuman yang halal dan juga yang haram. Teman-teman sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Teman-teman sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita semua supaya kita memakan makanan yang halal dan juga yang baik. Nah, kriteria kehalalan dan juga keharaman suatu makanan itu ditinjau dari 3 hal. Yang pertama adalah dari zatnya atau dari substansinya, yang kedua dari cara memperolehnya, dan yang ketiga adalah dari cara mengolahnya. Adapun kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan dan minuman yang halal. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman itu halal, kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Secara umum, makanan dan minuman yang halal apabila memenuhi kriteria berikut. Di antaranya yang pertama, disebutkan kehalalannya dalam Al-Quran juga dalam hadis. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mengonsumsinya. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak melarangnya. Kemudian yang keempat, tidak kotor dan menjijikan. Dan yang terakhir, tidak mendatangkan madorot. Nah, berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang kehalalan suatu makanan. Di antaranya yang pertama surat An-Nahl ayat 5. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Quran surat An-Nahl ayat 5. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 1, Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Yang artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 96, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah wa hurima alaikum saydul bari ma dumtum hurma wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Selanjutnya, kriteria makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Tentunya ada beberapa kriteria yang menjadikan makanan atau minuman itu dijadikan haram atau dihukumi haram. Di antaranya yang pertama adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Hal ini disebutkan oleh Allah di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kemudian yang selanjutnya, kriteria halal adalah apabila disebutkan keharamannya di dalam Al-Quran. Di antaranya, di surat Al-Maidah ayat 3, Hurimat alaikumul maitata waddama walahmul khinziri wa ma uhilla li ghorillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wa natihatu wa ma akalas sab'u ila ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengudi nasib dengan anak panah. Mengudi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Teman-teman sekalian, dari surat Al-Maidah ayat 3 ini ada beberapa makanan yang diharamkan. Di antaranya yang pertama adalah bangkai. Pengertian bangkai di sini adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, disebut dengan bangkai. Jadi bangkainya bukan hewan mati yang sudah bau membusuk, bukan, tapi matinya bukan karena disembelih. Yang selanjutnya yang diharamkan di Al-Maidah ayat 3 adalah darah. Kemudian daging babi, kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, jadi menyembelihnya tidak melafalkan basmalah. Kemudian hewan mati bukan karena disembelih ya, baik itu karena dipukul ataupun jatuh, ditanduk, dimakan hewan buas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hewan kurban untuk berhala. Nah, dari Al-Maidah ayat 3 ini ada beberapa pengecualian berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai maksudnya ikan dan belalang, dan 2 darah maksudnya hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad. Kriteria makanan dan minuman yang haram berikutnya adalah makanan yang menjijikan ataupun yang najis. Hal ini Allah sampaikan di Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila Rasulullah SAW itu melarangnya. Di antara hadis yang menerangkan hal tersebut, dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW melarang pada perang Khaybar untuk makan daging keledai dan mengizinkan makan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, memabukkan, baik itu berupa cair, bubuk ataupun padat. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, setiap barang yang memabukkan dinamakan khamr, dan setiap khamr itu haram hukumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, binatang buas yang bertaring. Ini dalam hadis dikatakan semua binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, jenis makanan ini haram untuk dikonsumsi karena ia juga memangsa binatang lainnya seperti singa, harimau, serigala, dan sejenisnya. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah burung yang berkuku tajam.
Dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya Nabi SAW melarang ketika perang Khaybar untuk memakan semua burung yang mempunyai kuku yang panjang dan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Imam Muslim. Burung ini juga sering memangsa binatang lainnya ya. Sebut saja seperti elang, rajawali, dan sejenisnya. Kemudian kriteria berikutnya adalah haram karena perintah membunuhnya. Jadi apabila ada hewan di mana Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk membunuhnya, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Di antara binatang yang diharamkan karena diperintahkan untuk membunuhnya seperti ular, burung gagak, elang, anjing gila, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah haram karena dilarang membunuhnya. Jadi hewan dihukumi haram apabila Rasulullah SAW itu melarang untuk membunuhnya. Di antaranya adalah semut, lebah madu, burung hudhud, burung suradi, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, itulah kriteria makanan dan minuman yang haram dan juga yang halal berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.